Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fauziah, semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Insya Allah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang insya Allah akan dirangkum dari mulai pengertian, persamaan, perbedaan, serta hubungan di antara kelima istilah tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran merupakan suatu pola atau perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran, baik itu di kelas ataupun pembelajaran tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, ataukah film, kurikulum, komputer, dan lain-lain. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, secara simpelnya bahwa ini merupakan kerangka, jadi masih pada tahap awal, yang mana model pembelajaran ini adalah kerangka dari awal pembelajaran yang merupakan keseluruhan atau rancangan yang akan kita implementasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, apa itu pendekatan pembelajaran? Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan kita terhadap suatu proses yang masih bersifat umum, di mana di dalamnya bisa menginspirasi, menguatkan, mewadahi, dan melatari penggunaan metode pembelajaran dengan landasan teoritis tertentu. Nah, kita bisa memilih dua pendekatan, yaitu apakah kita akan menggunakan pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa, ataukah kita akan menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. Setelah kita menentukan pendekatan apa yang kita pilih, maka dilanjutkanlah ke dalam strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini masih memiliki makna perencanaan. Artinya, strategi pembelajaran masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil atau langkah-langkah apa yang kita ambil dalam proses pengelolaan pembelajaran. Dalam menentukan strategi pembelajaran, seorang guru juga dapat memilih. Berdasarkan strateginya, guru bisa memilih apakah menggunakan exposition discovery learning atau menggunakan group individual learning. Nah, sedangkan berdasarkan cara penyajian atau pengolahannya, guru bisa memilih akan menggunakan strategi apa, atau apakah menggunakan strategi deduktif atau menggunakan strategi induktif. Teman-teman, jika tadi kita membahas terkait dengan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, nah ketiga istilah ini belum dapat diimplementasikan secara nyata. Itu hanya masih berupa sudut pandang utama, merupakan kerangka yang akan kita jalankan. Nah, kita masuk ke dalam inti atau yang berbentuk nyata, yaitu metode. Metode apa yang akan kita gunakan? Nah, metode pembelajaran merupakan cara atau upaya yang dilakukan untuk melakukan atau mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah kita susun dan berbentuk kegiatan nyata dan praktis. Nah, banyak sekali metode yang dapat kita gunakan, di antaranya ada metode ceramah, metode diskusi, metode praktek laboratorium, ataukah metode brainstorming, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, teknik pembelajaran.
Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengimplementasikan suatu metode. Selanjutnya, metode tersebut dijabarkan dalam berbagai macam teknik atau gaya pembelajaran. Jadi bisa diartikan teknik pembelajaran merupakan cara atau pengimplementasian seseorang terhadap metode pembelajaran yang telah ditentukan. Seperti penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya banyak, tentu akan berbeda teknik penyampaiannya dengan metode ceramah yang digunakan dalam kelas yang siswanya memang cukup terbatas. Atau sebagai contoh lain, ketika kita menggunakan metode diskusi, akan sangat berbeda teknik yang digunakan antara metode diskusi yang digunakan di kelas yang memang siswanya aktif dengan metode diskusi yang kita terapkan dalam kelas yang siswanya terhitung pasif. Nah, teknik tersebut dapat berubah-ubah. Misalkan kita sudah memilih satu metode ceramah. Nah, dalam satu metode ceramah tersebut terdapat berbagai macam teknik yang bisa digunakan. Jadi satu metode tidak terpaku pada satu teknik, melainkan dapat menggunakan berbagai macam teknik tertentu. Oke, sekarang kita berlanjut kepada persamaan dan perbedaan di antara model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, persamaannya. Apa sih persamaan di antara kelima istilah tersebut? Nah, persamaan di antara kelima istilah tersebut adalah sama-sama merupakan aspek-aspek dalam bidang pembelajaran yang tersusun untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Setelah mengetahui persamaannya, apa sih perbedaan di antara kelima istilah tersebut? Nah, perbedaan di antara kelima istilah tersebut terletak pada pengertiannya. Pengertiannya juga sudah sangat berbeda, bisa dilihat dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, selain perbedaan itu terdapat juga perbedaan dari tahap terjadinya, di mana dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran itu masih bersifat sangat umum dan juga dijadikan sebagai tolak ukur atau patokan. Sedangkan strategi pembelajaran itu masih bersifat konseptual, jadi belum diimplementasikan secara langsung. Nah, yang terakhir adalah metode dan teknik pembelajaran itu terjadi saat kita mengimplementasikan dari rencana-rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi Jadi strategi dan teknik pembelajaran itu dilakukan secara nyata di dalam kelas. Begitu perbedaannya. Lalu yang terakhir, apa hubungan di antara kelima istilah tersebut? Yang tentunya saya tidak akan mengatakan bahwa mereka berhubungan secara kekeluargaan kan. Jadi hubungan di antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran adalah kelima istilah tersebut memang saling berkaitan dan saling berurutan, di mana ketika kita sudah menentukan model pembelajaran apa yang dipakai, maka kita harus menentukan pendekatan apa yang akan kita gunakan. Setelah pendekatan, maka akan diturunkan lagi strategi apa dan lalu metode dan teknik apa yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan segala rencana secara kerangka dari awal sampai akhir pembelajaran. Seperti itu. Jadi mungkin dari saya dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi